Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Fauzia, NPM 1950227. Di sini saya akan memaparkan mengenai perilaku produsen atau dua faktor berubah. Fungsi produksi dengan dua faktor produksi. Isokuan atau isoproduksi atau kurva produk sama. Isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua input variabel untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Di sini ada tabel yang menunjukkan untuk 100 unit output atau Y sama dengan 100 dan 150 unit output atau Y sama dengan 150. Dari tabel yang tadi dapat dijadikan menjadi kurva atau diagram garis seperti berikut. Isokuan bisa juga didapatkan dari fungsi produksi. Misalnya, kita mempunyai fungsi produksi Y sama dengan 2x1 ditambah 4x2. Dari fungsi ini, kita ingin mendapatkan isokuan untuk output Y sama dengan 100 unit. Fungsi tersebut menjadi 100 sama dengan 2x1 ditambah 4x2. Fungsi diselesaikan untuk berbagai tingkat x1 dan x2 sebagai berikut. 2x1 sama dengan 100 dikurangi 4x2, x1 sama dengan 50 dikurangi 2x2. Lalu yang selanjutnya ada daya substitusi marginal atau marginal rate of technical substitution. Daya substitusi marginal dari X1 untuk X2 atau MRTS X1 X2 didefinisikan sebagai jumlah penggunaan X2 yang harus dikurangi apabila terdapat penambahan penggunaan 1 unit X1 untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. MRTS atau X1 X2 dapat dicari juga dari fungsi produksi. Misalnya, dipunyai fungsi produksi Y sama dengan F X1 X2, maka kita dapat menemukan MRTS X1 X2 sebagai berikut. Dan di sini ada rumus untuk marginal ini. Lalu dapat dikatakan pula bahwa MRTS adalah slope atau sudut kemiringan. Lalu yang selanjutnya ada isokos atau garis harga. Garis harga adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi dua macam faktor produksi, misalnya X1 dan X2, yang dapat diperoleh dari sejumlah modal tertentu, misal M. Untuk membuat garis harga ini diperlukan data. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang dipergunakan, dan sejumlah modal yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi yang digunakan. Jika tersedia modal sebanyak M dan harga X1 adalah P1 dan harga X2 adalah P2, maka persamaan garis harga dapat dicari sebagai berikut. M sama dengan P1X1 ditambah P2X2. Dan di sini ada rumus untuk persamaan garis harga, yaitu P2X2 sama dengan M min P1X1, X2 sama dengan M per P2 dikurangi P1 per P2 dikali X1. Dari persamaan garis harga yang ada rumusnya ini, kita dapat membuat tarik garis ataupun kurva. Di sini ada yang miring ini yaitu garis harga atau isokos, yaitu X2 sama dengan P per P2 dikurangi P1 per P2 dikali X1. Lalu yang selanjutnya yaitu kombinasi dua input dengan biaya terendah atau least cost combination. Persoalan least cost combination adalah menentukan kombinasi input yang mana memerlukan biaya terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Untuk menentukan kombinasi dua input dengan biaya terendah diperlukan dua syarat. Yang pertama, isokuan untuk tingkat output yang dikehendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input harus diketahui atau syarat keharusan. Dan yang kedua, daya substitusi marginal dari X1 dan X2 atau MRTS X1 X2 harus sama dengan rasio harga X1 dan harga X2. Syarat kecukupan atau MRTS sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per PMX2
sama dengan P1 per P2 atau PMX1 per P1 sama dengan PMX2 per P2. Lalu di sini ada contoh untuk kombinasi ini. Jika harga X1 sama dengan 200 dan harga X2 sama dengan 1000 per unit, maka least cost combination adalah pada penggunaan X1 antara 50 dan 60 dan X2 antara 20 dan 18 unit. Pada kombinasi ini, P1 per P2 atau 200 per 1000 sama dengan delta X2 per delta X1 kali 0,2. Pada kondisi demikian, perusahaan akan menghasilkan keuntungan maksimum. Dan di sini ada rumus untuk soal tersebut. Persamaan ini merupakan persamaan dalil least cost combination, dalil produksi optimum, atau dikenal dengan dalil keuntungan. Dengan demikian, dalil least cost combination merupakan sisi kiri dari persamaan dalil keuntungan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.